Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu olahraga dan pola hidup sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait bahaya virus HIV yang menyebabkan menjadi penyakit AIDS. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama untuk memahami dari bahaya HIV AIDS, yang kedua memahami cara penularan HIV AIDS, yang ketiga memahami cara mencegah penularan virus HIV AIDS. Bahaya HIV AIDS. HIV AIDS di Indonesia. Penyakit HIV AIDS sudah hampir menyerang seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan, penderita HIV AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Dari tahun ke tahun ditemukan banyak kasus penderita HIV AIDS. Sejak pertama kali kasus HIV AIDS dilaporkan di Indonesia pada tahun 1987, jumlah kasus HIV AIDS meningkat dengan cepat. Sekitar akhir tahun 2004 tercatat 3.368 kasus HIV AIDS dari 30 provinsi dan 2.682 kasus AIDS dari 29 provinsi. Yang kedua, asal-usul virus HIV AIDS. HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita tidak mempunyai kekebalan terhadap berbagai penyakit. Menurut para ahli, HIV AIDS diduga berasal dari jenis kera monyet di Afrika yang mempunyai struktur yang sangat dekat dengan virus manusia. Sejak tahun 1968, virus ini telah membunuh kera-kera di Afrika, dan tahun 1980-an mulai menewaskan pria homoseksual di Amerika Serikat. Tiga, tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS. Ya, virus HIV mengalami perkembangan pada tubuh penderita. Setelah 5-10 tahun tertular HIV, penderita mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit karena rendahnya daya tahan tubuh. Setelah itu barulah ia akan menderita penyakit AIDS. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Secara sederhana akan dijelaskan bahwa pengertian penyakit AIDS adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang ya. Nah, tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS memiliki gejala-gejala, di antaranya adalah yang pertama, tahap awal infeksi HIV. Dalam tahapan ini gejalanya mirip influenza, di antaranya itu demam, lesu, nyeri tenggorokan, batuk, dan pembesaran kelenjar. Gejala ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari ya, atau beberapa minggu, lalu bisa hilang dengan sendirinya. Terus yang kedua adalah tahap tanpa gejala. Meskipun tidak menunjukkan gejala, pada tes darah ditemukan antibodi HIV dan disebut HIV positif. Masa ini dapat berlangsung bertahun-tahun loh, sekitar 5-7 tahun. Yang ketiga adalah tahap ARC. Pada tahap ini diketahui muncul gejala-gejala AIDS. Nah, ARC adalah terdapatnya 2 atau lebih gejala yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Di antaranya yaitu demam disertai keringat malam, penurunan berat badan lebih dari 10%, diare yang secara berterus-terus, kulit gatal, dan lain-lain. Yang keempat adalah tahap AIDS. Nah, dalam tahapan ini muncul infeksi lain yang berbahaya. Contohnya adalah TBC, jamur, dan lain-lain. Karena kekebalan tubuh telah rusak yang disebut infeksi oportunistik. Di samping itu, penderita dapat mengalami kanker kulit dan kanker kelenjar getah bening. Yang kelima adalah tahapan gangguan otak atau susunan saraf pusat. Tahapan ini dapat mengakibatkan kematian sel otak dan gangguan mental. Gangguan mental yang terjadi berupa demensia atau gangguan daya ingat, penurunan kesadaran, dan lain-lain. Nah, penyakit ringan seperti influenza yang menyerang pada seseorang pada umumnya, itu yang mudah sembuh, itu akan berbeda ketika
akan menyerang para pengidap HIV dan penderita AIDS, karena penyakit ringan akan menjadi semakin parah saat menyerang pengidap HIV/AIDS, karena sistem kekebalan tubuh pada seseorang tersebut sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai hilang. Rasa lemah dan lesu dapat menurunkan daya tahan tubuh, merupakan salah satu tahap awal infeksi HIV. Ya, yang B adalah cara penularan HIV/AIDS. Bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah kita bahas HIV/AIDS dalam tubuh manusia. Untuk dapat berada dalam tubuh manusia, HIV/AIDS harus masuk langsung ke aliran darah yang bersangkutan. Di luar tubuh manusia, HIV/AIDS sangat cepat mati loh sebenarnya. HIV/AIDS akan mudah mati dengan air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lainnya. HIV/AIDS cepat mati di luar tubuh manusia sehingga HIV/AIDS tidak dapat menular melalui udara ya. Dalam tubuh manusia, HIV hanya bersarang pada sel darah putih tertentu yang disebut sel T4 yang terdapat pada cairan-cairan tubuh. HIV/AIDS terdapat ditemukan terutama dalam cairan-cairan tubuh, yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularannya dapat terjadi melalui salah satu atau lebih cairan tubuh itu dan masuk ke aliran darah seseorang. HIV/AIDS dalam tubuh manusia menyerang sel darah merah, yaitu limfosit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Yang kedua adalah masa inkubasi HIV/AIDS. Masa inkubasi adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Penyakit AIDS mempunyai masa inkubasi loh, yaitu masa tunas virus HIV menjadi AIDS. Ketika masa inkubasi atau mulai terjangkit virus HIV, jumlah sel CD4 dalam tubuh perlahan-lahan akan berkurang sampai setengahnya. Ini berarti tubuh telah kehilangan setengah dari kekebalannya. Dalam kondisi seperti itu, kekebalan masih bisa berfungsi kurang lebih bertahan sekitar 9-10 tahun. Namun, setelah 9-10 tahun terjangkit virus infeksi HIV, jumlah sel CD4 dalam tubuh akan sangat berkurang, sehingga sistem kekebalan kita akan tidak berfungsi lagi. Nah, pada saat inilah penderita disebut terkena penyakit AIDS. Jadi ketika seseorang mengidap AIDS, berarti ia telah terinfeksi HIV sekitar 9-10 tahun silam. Dengan demikian, masa inkubasi HIV sekitar 1-9 tahun atau 1-10 tahun kurang lebih. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah melalui hubungan kelamin. Artinya, penularan HIV/AIDS dapat melalui kontak seksual karena kemungkinan adanya penularan virus melalui cairan sperma dan cairan vagina. Sebagian besar penularan dari virus HIV/AIDS adalah melalui kontak seksual. Yang kedua adalah transfusi darah. Penularan virus HIV/AIDS dapat terjadi juga melalui transfusi darah. Ketika darah yang terinfeksi virus HIV masuk ke saluran darah orang yang sehat, maka terjadilah penularan virus HIV. Yang ketiga adalah melalui alat-alat medis. Alat-alat medis juga dapat menjadi perantara penularan virus HIV loh, jika tidak dalam keadaan steril. Yang keempat, ibu hamil. Bayi dalam kandungan berpotensi tertular virus HIV/AIDS apabila ibu bayi tersebut sudah tertular virus HIV, baik melalui transfusi darah atau melalui hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS. Seseorang ibu pengidap HIV/AIDS juga akan menularkan virus tersebut kepada bayinya melalui air susu ibu. Yang kelima adalah cairan tubuh. Cairan tubuh seperti cairan sperma, cairan vagina, darah, dan air susu ibu dapat menjadi penularan virus HIV/AIDS. Yang terakhir adalah donor organ.
adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan lain sebagainya dari satu individu ke individu lainnya. Yang ketiga adalah gejala awal terinfeksi virus HIV/AIDS. Virus HIV telah dikenal sebagai penyebab penyakit AIDS. Ketika masuk ke tubuh, virus ini akan langsung menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu limfosit T4 yang kemudian mengikat CD4 reseptor yang terdapat pada permukaan limfosit. Virus ini tidak dapat kembali dan berlangsung seumur hidup, karena setelah berkembang biak pada inangnya, HIV akan mengandung bahan genetik virus. Ketika virus dalam masa inkubasi, perlahan-lahan kekebalan tubuh mulai mengalami penurunan. Gejala-gejala fisik mulai kelihatan seperti demam, berkeringat malam hari, letih, lesu, flu, dan lain-lainnya. Gejala ini tidak akan sembuh bahkan sampai kronis sejalan dengan semakin berkurangnya sistem kekebalan tubuh. Ketika masa inkubasi hampir habis dan penderita siap untuk terjangkit AIDS. Gejala AIDS mulai tampak seperti pembengkakan getah bening, infeksi paru-paru, jamur di rongga mulut, dan lain-lainnya. Segala penyakit yang menyerang langsung bercokol di dalam tubuh karena tidak ada perlawanan lagi atau karena sudah sistem kekebalan tubuhnya sudah hilang. Nah, teman-teman, siapa aja sih kelompok yang berisiko tinggi terkena virus HIV/AIDS? Ada beberapa kelompok yang sangat berisiko mudah tertular virus HIV/AIDS. Di antaranya adalah homoseksual, hiperseksual, biseksual, dan pecandu narkoba. Ya, yang ketiga adalah cara mencegah penularan virus HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan virus HIV/AIDS. Cara yang paling baik untuk mencegah penularan virus ini adalah dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bisa terhindar dari virus ini. Dan yang kedua, selalu hidup sehat dan berperilaku sehat. Dan ada beberapa yang menjadi ikhtiar kita untuk pencegahan dari penularan virus HIV/AIDS. Di antaranya, selalu menggunakan jarum suntik yang steril, jauhi narkoba, dan selalu menerapkan kewaspadaan mengenai seks bebas. Jangan sampai kita berhubungan dengan seseorang yang bukan mahram kita. Kita harus berhubungan atau berseks dengan seseorang yang menjadi istri atau suami sah kita. Dan selanjutnya adalah jika ibu hamil positif HIV, sebaiknya diberitahu tentang semua resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya sendiri dan janin atau bayinya. Oleh karena itu, keputusan untuk menyusui bayi dengan ASI sendiri bisa dipertimbangkan. Yang kedua adalah obat-obat HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penderita HIV/AIDS. Obat-obat yang dikenal sekarang hanyalah berupa obat-obatan yang dapat menambah daya tahan tubuh bagi para penderita HIV/AIDS. Di antaranya obat itu adalah ada obat AZT, yang kedua ada obat DDI, yang ketiga ada obat DDC. Selain itu, para ahli di Jepang menemukan obat-obatan untuk penderita HIV/AIDS. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama MHDA, yang kedua adalah Texiplezin. Ya, demikian materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita harus selalu pola hidup sehat dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.